Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari melanjutkan pelajaran kita pada pembelajaran tata cara membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bait akhir daripada hukum nun sukun dan tanwin. Dalam kitab karangannya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan pada matan Tuhfatul Atfal ada beberapa hukum yang terdapat pada nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Alhamdulillah, kita telah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, telah kita bahas 3 hukum. Yang pertama ada izhar, ada idgham, dan ada iqlab. Idgham telah kita bahas beserta pembagiannya yang dijelaskan pada syarah matan Tuhfatul Atfal oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kali ini kita akan melanjutkan bait berikutnya, hukum yang terakhir yang terdapat pada bab nun sukun dan tanwin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan pada bait berikutnya yang berbunyi, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Maksudnya adalah warabi'u, yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah al-ikhfa'u 'indal fadili. Keempat hukum dari nun sukun dan tanwin itu disebut dengan ikhfa. Indal fadili, yaitu ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan sisa huruf hijaiyah yang telah terbagi ke dalam hukum-hukum sebelumnya, yaitu izhar, idgham, dan iqlab. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui jumlah huruf hijaiyah yang dijelaskan menurut Imam Ibnul Jazari adalah 29, yang telah terbagi ke dalam huruf izhar 6 dan huruf idgham 6 serta huruf iqlab 1, yaitu huruf ba. Maka sisanya adalah masuk ke dalam pertemuan hukum ikhfa. Apabila terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan sisa dari pembagian izhar, idgham, dan iqlab tersebut, maka dihukumi dengan bacaan ikhfa. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan, minal hurufi wajibun lil fadili, dari sisa huruf hijaiyah yang wajib diketahui bagi para qari yang mulia. Lil fadili itu berarti kan mulia. Maksudnya di sini adalah setelah kita membahas hukum izhar, hukum ikhfa, setelah kita membahas hukum izhar, hukum idgham, hukum iqlab, kali ini kita akan membahas hukum ikhfa, di mana sisa daripada huruf hijaiyah yang telah terbagi ke dalam 3 hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah 15 huruf. Di antaranya, maka Syekh Sulaiman Al-Jamzuri melanjutkan, fi khamsatin min ba'di 'ashri ramzuha fi kilmin hadzal baiti qad dhammantuha, yang telah tersusun 15 huruf di dalam sebuah rumus yang terangkum dalam sebuah bait, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Bagaimana baitnya? Baitnya berbunyi, sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban
zid fi tuqan da zaliman. Maka dalam rumus ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan pada awal kosakata maka itulah huruf yang disebut dengan hukum bacaan ikhfa tadi. Sif terdapat huruf sad. Za sif za terdapat huruf dzal. Sudah 2 huruf. Thana maka di situ ada huruf ta. Kam ada huruf kaf. Jada ada huruf jim. Syakhsun ada huruf shin. Qad ada huruf qaf. Saman ada huruf sin. Dum ada huruf dal. Tayyiban ada huruf ta. Zid ada huruf zai. Fi ada huruf fa. Tuqan ada huruf ta. Da ada huruf dad. Zaliman terakhir ada huruf dha. Maka itulah 15 huruf dari ikhfa hakiki yang ketika bertemu dengan nun sukun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan hukum bacaannya disebut dengan ikhfa hakiki. Adapun penjelasannya adalah ikhfa dari segi bahasa artinya samar-samar. Kemudian hakiki dari segi bahasa artinya benar-benar. Untuk definisi dari segi istilah ilmu tajwid disebut ikhfa hakiki apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf yang telah disebutkan dalam rumus tadi. Maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa hakiki. Cara membacanya ada 2 cara. Ada yang dibaca dengan talamus atau ada juga yang dibaca dengan secara tahi'ah. Maksudnya di sini adalah tahi'ah yaitu persiapan. Persiapan di sini dijelaskan persiapan menuju makhraj berikutnya atau makhraj huruf berikutnya. Contoh, ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tadi, maka cara membaca nun sukun di sini adalah mempersiapkan makhraj untuk menuju huruf yang kedua. Contoh misalnya nun sukun yang bertemu dengan fa misalnya. Fa makhrajnya di bibir, yaitu pertemuan antara ujung gigi sari atas dengan bibir bawah bagian perut yang dalam. Contoh nun sukun yang bertemu dengan fa. Dalam kosakata an dan am, dalam kosakata an dan fusahum. Di sini cara membacanya, contoh cara membaca seperti tahiyah tadi yaitu persiapan, maka dia tidak dibaca anfusahum, melainkan dia dibaca secara samar makhraj dan sifat dari huruf nun tersebut yaitu anfusahum. Itulah yang diartikan dengan ikhfa dan hakiki. Benar-benar adalah merupakan 15 huruf sisa daripada pembagian 3 hukum yang pernah kita bahas, yaitu idhar, idgham dan iqlab. Maka itulah yang disebut dengan hukum ikhfa hakiki. Dan cara membacanya ada 2 tadi, ada tahi'ah, ada juga talamus. Talamus itu adalah bersentuhan, yang langsung bersentuhan ke dalam huruf yang kedua. Makhraj huruf yang kedua itu langsung disentuhkan. Contoh tadi anfusahum itu contoh bacaan tahi'ah. Adapun contoh bacaan talamus adalah mempersentuhkan makhraj huruf fa secara langsung. Anfusahum tidak boleh dibaca secara idhar anfusahum, tidak juga dibaca secara idgham afusahum, dan tidak boleh juga dibaca secara iqlab anfusahum, melainkan cara membacanya hukumnya adalah ikhfa. Dan cara membacanya ada 2 tadi, talamus dan tahi'ah. Boleh membaca secara tahi'ah yaitu mempersiapkan anfusahum. Boleh juga membacanya secara talamus yang langsung menyentuh makhraj huruf yang kedua, anfusahum.